Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Mustafidah dengan NIM 250974063 dari kelas PTI 2020A. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan infrastruktur jaringan komputer. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan atau network itu? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang infrastruktur jaringan komputer, saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan komputer merupakan kumpulan perangkat jaringan dan perangkat komputer yang saling terhubung untuk dapat saling membagikan informasi dan data. Infrastruktur jaringan komputer sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Untuk jaringan komputer tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terdistribusi dan jaringan komputer biasa. Dan untuk jaringan terdistribusi, kita dapat menemuinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada dalam sistem ATM. Sedangkan untuk jaringan komputer itu tersendiri, kita juga dapat menemuinya di dalam sistem kasir. Di sini juga sudah tampak gambar dari jaringan terdistribusi dan jaringan komputer. Selanjutnya kita masuk ke dalam data center. Data center bisa juga disebut pusat data, yaitu suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Data center ini tersendiri biasanya ada di tempat-tempat yang rahasia dan tidak diketahui oleh umum. Karena data center merupakan tempat yang sangat sensitif dan berisi data-data yang sangat penting. Juga ada di berbagai negara. Dan untuk pembagian jaringan ini ada 4, yaitu ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Untuk PAN atau Personal Area Network itu menghubungkan jaringan dengan jarak yang sangat dekat. Bisa saja jaringan tersebut hanya sebatas ruangan atau berdampingan. Contohnya adalah Bluetooth. Untuk LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan lokal yang menghubungkan dalam area terbatas atau tersusun dalam sekelas. Contohnya ada lab komputer yang biasa dipakai di sekolah. Lalu ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, jaringan dalam satu kota atau wilayah. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan mendunia atau biasa disebut dengan internet. Berikut adalah gambar-gambar dari 4 jaringan tersebut. Ada di gambar sebelah atas kiri, yaitu Personal Area Network, dan sebelahnya ada Local Area Network, dan untuk bawah kiri ada WAN, dan untuk bawah kanan ada MAN. Untuk pembagian internet sendiri itu ada 2 jenis, yaitu internet dan intranet. Internet merupakan jenis jaringan yang paling luas jangkauan yang mampu menghubungkan satu komputer dengan berjuta komputer di seluruh dunia. Untuk intranet, yaitu jaringan private yang hanya bisa diakses untuk kalangan internal saja. Jadi untuk jaringan intranet tersendiri itu tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya saja orang-orang yang bisa atau yang sudah disetting untuk dapat menghubungkan ke jaringan tersebut. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya ada dibagi dua, yaitu infrastruktur dan ad hoc. Infrastruktur yaitu jaringan wireless
yang konfigurasinya menggunakan alat perantara. Sedangkan untuk ad hoc merupakan suatu sistem jaringan wireless yang tidak membutuhkan sistem jaringan infrastruktur. Lalu untuk selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan siarannya, yaitu ada 3, unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast juga sudah ada di dalam gambar sampingnya itu bisa diilustrasikan seperti itu. Seperti namanya uni yaitu satu ke satu. Untuk multicast yaitu satu ke grup atau satu ke banyak dan sudah diilustrasikan pada gambar tersebut. Dan untuk broadcast yaitu satu ke semua. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel, yaitu ada 2, wired network dan wireless network. Selanjutnya kita masuk pada topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada 4. Ada topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Topologi bus, yaitu ada plus minusnya masing-masing. Untuk kelebihannya, 1. Biaya instalasi sangat murah. Kedua, penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan ketiga, topologi sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya, ada 3. 1. Jika salah satu kabel putus, dapat mengganggu klien yang lain. Kedua, sangat jadul dan sulit dikembangkan. Ketiga, proses sending dan receiving data kurang efisien karena sering terjadi tabrakan data. Next, ada topologi star. Juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk kelebihannya yaitu 1. Apabila salah satu komputer mengalami masalah, tidak akan memengaruhi komputer yang lain. 2. Fleksibel. 3. Tingkat keamanan cukup baik. 4. Deteksi masalah cukup mudah. Untuk kekurangannya, jika hubungan sebagai titik pusat mengalami masalah, seluruh komputer yang terhubung mengalami masalah juga. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel. Dan yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Untuk yang ketiga ada topologi ring. Plus minusnya atau kelebihan dan kekurangannya juga sebagai berikut, yaitu 1. Performa lebih baik daripada bus yang lain. Kedua, mudah diimplementasikan. 3. Konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Untuk kekurangannya juga ada 4, yaitu kinerja komunikasi dinilai dari jumlah node. 2. Troubleshooting cukup rumit. 3. Jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi lain ikut terputus. 4. Biasanya terjadi tabrakan data. Dan ada topologi mesh, yaitu kelebihannya ada 3. 1. Jalur pengiriman data sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir terjadinya tabrakan data. Kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan ketiga, keamanan sangat baik. Untuk kekurangannya juga ada 3, yaitu proses instalasi sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.